Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita sudah sampai di dalam seri yang ke-62, di mana hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang seorang pahlawan Alkitab yang bernama Kaleb bin Yefune. Jadi memang ada beberapa nama Kaleb di dalam Alkitab, tetapi yang hari ini kita akan bahas adalah Kaleb bin Yefune, yaitu seorang laki-laki Israel dari suku Yehuda yang ayahnya bernama Yefune, orang Kenas. Dan nama arti Kaleb, ada beberapa kemungkinan arti nama ini, yaitu orang yang gagah berani, orang yang bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar, atau juga bisa diartikan sebagai seekor anjing ya, yang memiliki karakter yang baik di mana ia setia kepada tuannya. Dan kita memang melihat karakter dari Kaleb yang setia dari muda sampai tua. Dan kita akan melihat bagaimana karakter totalitas dari Kaleb bin Yefune yang dengan setia menjalani kehidupannya di dalam melayani Tuhan. Dan Kaleb bin Yefune merupakan seorang pemimpin di dalam suku Yehuda, dan tidak diceritakan secara jelas dalam Alkitab siapa yang menjadi istrinya, tetapi anak-anak Kaleb bin Yefune tertulis di dalam 1 Tawarik 4 ayat 15. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Dan nama Kaleb sendiri tertulis sebanyak 29 kali di dalam Alkitab, dan tertulis pada 5 kitab, yaitu Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan 1 Tawarikh. Sekarang kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, bagaimana perjalanan hidup dari Kaleb bin Yefune. Nama Kaleb pertama kali dibahas dan diceritakan di dalam Alkitab pada saat bangsa Mesir yang di bawah kepemimpinan Musa sampai di padang gurun Paran yang berbatasan dengan tanah Kanaan, di mana Musa mengirim 12 orang pengintai, di mana dipilih dari masing-masing suku Israel satu orang untuk mengintai tanah Kanaan. Dan dari suku Yehuda yang dipilih adalah Kaleb bin Yefune. Tertulis dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 3, lalu di ayat 6. Kita baca firman Tuhan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, dan dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh orang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu ayat 3, "Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel." Ayat 6, dari suku Yehuda adalah Kaleb bin Yefune. Jadi jelas bahwa Kaleb bin Yefune adalah kepala atau pemimpin dari suku Yehuda.
Dan setelah 40 hari mereka mengintai, pengintai-pengintai itu kembali kepada Musa dan Harun dan kepada segenap umat Israel di Kadas yang ada di padang gurun Paran. Mereka pulang dengan membawa kabar. Dan seperti yang kita ketahui, pengintai-pengintai itu menceritakan bahwa mereka sudah masuk ke negeri Kanaan itu. Memang negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan orangnya sangat besar, termasuk keturunan Enak yang ada di sana. Dan ini menyebabkan hati bangsa Israel menjadi galau, menjadi takut, dan mereka sangat ketakutan menghadapi situasi kondisi seperti ini. Tetapi Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Tertulis dalam Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Karena dari 12 orang pengintai, 10 orang menyampaikan kepada bangsa Israel kabar buruk, kabar busuk, bahkan mengintimidasi bahwa mereka tidak akan bisa melawan semua penduduk atau bangsa Enak, orang-orang raksasa yang ada di sana, dan berkata bahwa diri mereka seperti belalang. Mereka suku-suku Enak yang besar itu memandang bangsa Israel itu seperti belalang yang kecil. Dan akibatnya segenap umat Israel menangis di hadapan Tuhan, berseru dengan suara nyaring. Bahkan semua orang Israel itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, serta bermaksud untuk mengangkat pemimpin baru untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Dan diceritakan dalam Bilangan 14 ayat 5 sampai 10, di mana kita akan baca ayat 5 dan 6 saja. Bilangan 14 ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan pada saat Kaleb bin Yefune dan Yosua menyatakan tekadnya untuk masuk ke negeri itu yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, dan menyatakan bahwa Tuhan pasti akan melindungi mereka, menyertai mereka, dan mengatakan jangan takut, maka segenap umat Israel itu malah menjadi marah dan hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Tuhan juga berfirman kepada Musa bahwa bangsa Israel ini sudah melihat kemuliaan Tuhan, sudah melihat tanda mujizat yang diperbuat Allah di Mesir, tetapi mereka tetap saja mencobai Tuhan dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua orang yang menista Tuhan tidak akan masuk ke dalam negeri Kanaan. Bilangan 14 ayat 24, firman Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Itulah janji Tuhan. Bangsa Israel yang bersungguh-sungguh tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya. Bilangan 14 ayat 30 sekali lagi menyatakan bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Sehingga kita melihat ada beberapa ayat yang jelas-jelas menjadi janji Tuhan bagi Kaleb untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, di mana tertulis juga di dalam Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Firman Tuhan berkata, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan yang menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, ayat 37, orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Lalu ayat 38, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune.
Sehingga hal ini terjadi, tergenapi, tertulis dalam Bilangan 26 ayat 64 dan 65. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Ayat 65, sebab Tuhan telah berfirman kepada mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Di sini kita melihat bahwa janji Allah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan digenapi. Dan ini tercatat dalam Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Dan juga tercatat di dalam Ulangan 1 ayat 35 dan 36. Kita baca Ulangan 1 ayat 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Ayat 36, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Jadi terlihat bagaimana Kaleb bin Yefune percaya dan dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Dan akhirnya janji Tuhan diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Ya, setelah mereka masuk dalam tanah Kanaan, atau sebelum mereka masuk dalam tanah Kanaan, Tuhan sudah berfirman kepada Musa dalam Bilangan 34 ayat 16 sampai 19. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Ayat 18, lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Ayat 19, inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Sehingga Kaleb bin Yefune mendapat tanah Kanaan sebagai milik pusaka untuk keluarganya dan untuk suku Yehuda. Kisah ini ditulis dengan jelas dalam Yosua 14 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 12. Dan realisasi janji Tuhan pembagian daerah Kanaan untuk menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune juga tertulis dalam Yosua 14 ayat 13, 14. Firman Tuhan berkata demikian, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya dan menjadi milik pusakanya. Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dan ada beberapa ayat lain yang menyatakan bahwa Yosua menerima janji Allah. Tanah Hebron diberikan kepada Kaleb bin Yefune karena dia setia mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Yosua 15 ayat 13 sampai 18. Lalu di dalam Yosua 21 ayat 12. Kemudian juga di Hakim-Hakim 1 ayat 12 sampai 20 juga diceritakan bagaimana Hebron itu diberikan kepada Kaleb bin Yefune dan keluarganya. Dan juga tertulis dalam 1 Tawarikh 6 ayat 56 bagaimana ladang dan kota serta desa-desa di Hebron diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Dan apa yang menjadi keteladanan Kaleb bin Yefune dalam hidupnya bagi kita semua? Yang pertama, Kaleb bin Yefune memiliki otot rohani yang kuat. Bagaimana dia bisa sabar selama 45 tahun untuk menunggu penggenapan janji Tuhan, yaitu masuk dalam tanah Kanaan dan menerima tanah Hebron sebagai milik pusakanya. Kaleb adalah orang yang sabar dan selalu menjaga semangatnya. Yang kedua, Kaleb bin Yefune adalah orang yang kuat di dalam iman dan kuat di dalam tubuh secara jasmani. Kalau tertulis di dalam Yosua 14 ayat 10, firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan sudah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun,
Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun, aku hari ini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Jadi Kaleb bin Yefune memiliki semangat yang kuat, tapi juga memiliki tubuh jasmani yang kuat karena dia melatih tubuhnya untuk bisa menjadi kuat. Yang ketiga, dia adalah orang yang sangat berani. Bagaimana dia mengajukan diri untuk berperang, merebut Hebron, dan Tuhan menyertai, melawan orang-orang enak, melawan penduduk dari Kanaan. Kaleb bin Yefune memiliki keberanian yang luar biasa karena yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Lalu yang keempat, bagaimana Kaleb bin Yefune memiliki kerendahan hati, memiliki kerelaan hati, di mana pada akhirnya Kaleb menyerahkan Hebron untuk Tuhan sebagai kota perlindungan. Tertulis dalam Yosua 20 ayat 7. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan poin-poin keteladanan ini pasti akan memberkati kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Bagaimana Kaleb bin Yefune sudah setia seumur hidupnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi teladan bagi kita dalam keberaniannya, dalam kesabarannya, dalam kesungguhannya, bahkan dalam kekuatan imannya, kesabarannya, dan kerelaan hatinya untuk tunduk di dalam rencana Tuhan. Dan inilah yang menjadi berkat buat kita hari ini. Saya yakin, saya percaya Roh Tuhan akan memimpin kita supaya keteladanan Kaleb bin Yefune ini ada di dalam hidup kita, dan kita menjadi alat, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang menjadi keteladanan dari Kaleb bin Yefune hari ini, yang membuat kita bisa berkata bahwa Kaleb bin Yefune adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.